Banyak orang merasa patah semangat, merasa putus asa, frustasi, dan juga merasa pesimistis terhadap masa depan mereka masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan menonton acara ini Anda akan mendapatkan suntikan energi semangat Anda dan saya, karena cerita tentang tamu-tamu kita hari ini saya yakin akan menginspirasi kita. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Shani Susan Pangkei. Ibu Shani, terima kasih sudah hadir di acara KKND, diantar oleh Ananda tercinta Enrico. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Kalau dilihat Anda naik ke atas panggung ini diantarkan oleh Ananda Riko, artinya Bu Shani tidak bisa melihat. Ya. Sama sekali atau melihat samar-samar? Total, Bu. Sejak kapan Bu Shani tidak bisa melihat? Kejadiannya itu tepatnya 25 Juni tahunnya 87. Jadi dari umur berapa itu? Dari umur 23 tahun, Bu. Artinya sebelumnya Bu Shani bisa melihat ya? Ya, di saat itu saya mulai untuk meniti karir dengan segala harapan, cita-cita, dan rencana. Tapi Tuhan punya rencana yang lain buat Bu Shani ya? Amin. Nah, kalau lihat punya putra Enrico tadi, berarti Anda menikah ya? Ya. Anaknya berapa? Satu saja. Oh, Enrico ya. Suami keadaannya apakah bisa melihat atau tidak? Sama seperti saya, penyandang disabilitas netra. Bu Shani, ini menarik sekali karena Anda dulu pernah melihat dalam usia yang relatif masih muda, 23 tahun, Anda sudah tidak bisa melihat. Nah, nanti Anda ceritakan bagaimana Anda bisa bangkit, kemudian bisa seperti sekarang. Banyak hal positif yang Anda lakukan yang menginspirasi orang lain, sehingga mereka juga bangkit. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Banyak orang merasa hidupnya hancur ketika menghadapi cobaan hidup yang berat. Tapi tidak bagi Shani Susan Pangkei. Ia mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi pada tahun 1987. Kecelakaan naas itu mengakibatkan kedua matanya mengalami kebutaan permanen. Padahal saat itu usianya baru menginjak 23 tahun. Ya, waktu pertama mendengar anak saya kecelakaan ya memang ya sedih banget ya. Yang saya tidak harapkan. Karena waktu saya dengar kabar anak saya kecelakaan, saya nggak di rumah. Saya nggak di tempat, saya di kapal mau menuju Manado. Waktu saya ketemu anak saya, hampir saya tidak kenal. Karena waktu itu anak saya sudah bengkak, telinganya bukan ada pesantren, udah belakang, dan mulutnya darah keluarkan, matanya juga darah keluar. Jadi pokoknya posisinya dia sudah bengkak. Saya lihat pertama, saya kayaknya nggak percaya itu anak saya. Tapi saya perhatikan, tapi waktu saya kenal di kuku anak saya, kuku jari kaki, saya tahu anak saya. Berkat dorongan dari keluarga, teman tempatnya bekerja, Shani mampu bangkit dan menata hidup. Ia merasa beruntung, tempat kerjanya banyak membantunya, termasuk memberikan pekerjaan sebagai operator telepon. Bersama sang suami, Edi Utomo, yang juga penyandang tunanetra, Shani mendirikan toko kelontong setelah ia memutuskan keluar dari tempat kerjanya. Kini toko kelontong itu berkembang menjadi perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang untuk perkantoran. Shani dan Edi dikaruniai seorang putra, Enrico Utomo Putra. Bagi Shani, sekalipun hidup dalam keterbatasan, ia pantang menyerah pada keadaan. Bu Shani, kalau dilihat tadi ya, bagaimana kehidupan Anda sebelum kecelakaan, gadis cantik, kemudian penuh mimpi ya pasti ya, penuh cita-cita, tapi kemudian kecelakaan itu seakan-akan merenggut
dan menghancurkan mimpi Anda. Tapi nanti kita akan dengarkan bagaimana perjuangan Anda untuk bangkit dan meraih mimpi yang lain mungkin. Tapi sebelum kejadian itu ayah Anda meninggal ya? Iya. Jadi kecelakaan itu terjadi di Juni 87. Ayah saya meninggal itu 10 bulan sebelum kecelakaan itu. Jadi saya ini anak pertama dari 4 bersaudara. Pekerjaan ayah apa waktu itu? Wira swasta. Jadi ketika ayah meninggal, siapa yang menopang kehidupan keluarga? Saya anak pertama dan saya yang baru bekerja baru saya. Jadi otomatis saya membantu mami saya untuk menopang kehidupan keluarga, menyekolahkan adik-adik saya. Nah, itu artinya saya dengar Anda bekerja sambil sekolah juga ya? Kuliah malam, iya. Jadi semester 3 saya kuliah malam karena bekerja. Karena saya harus sekolah, saya harus lanjut ke sekolah supaya saya bisa bekerja lebih baik. Tetapi belum sampai selesai, masih di semester 6, saya berkuliah waktu itu di Akademi Sekretaris. Saya pindah bekerja di tadi saya kuliah di Pulau Mas, kemudian karena ada satu perusahaan farmasi yang baru berdiri dan saya anggap di tempat yang baru itu pasti karirnya bagus. Jadi saya cuti kuliah di semester 6 itu untuk saya mengejar karir karena tempat saya bekerja yang baru itu lokasinya di Citerep, Bogor. Bisa jelaskan apa yang terjadi hari itu, di mana Anda dan teman-teman mengalami kecelakaan? Kalau kita lihat tadi, itu ada VW Kombi ya, VW Kombi yang remuk redam seperti itu. Di 25 Juni 87, sepulang kerja dari Citerep, kami menggunakan kendaraan perusahaan VW Kombi, 10 orang karyawan di dalamnya, melaju ke Jakarta melalui tol Jagorawi, dan dengan kecepatan yang tinggi. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah truk pengangkut semen melaju dengan kencang dari arah yang berlawanan ke arah Bogor. Truk itu mengalami selip, kemudian memotong jalur hijau dan melintang di jalan yang akan dilalui VW Kombi. Jadi VW itu menghantam bagian sisi belakang truk. Dan pada kejadian itu dari 10 orang karyawan, 4 orang meninggal dunia, 3 gegar otak, ada yang patah tulang, dan saya duduk di belakang driver mengalami benturan yang hebat di bagian wajah yang menyebabkan 80-90 wajah saya rusak. Jadi kedua bola mata saya hancur, tulang hidung hancur seluruhnya, tulang pipi kiri dan kanan patah, rahang atas dan bawah terpisah, seperempat bagian kiri rahang atas hancur, dan dagu patah di 2 bagian. Dan sejak saat itu saya harus menjalani sekitar 20 kali operasi. 20 kali operasi? Iya. Berapa lama Anda berada di rumah sakit atau dalam masa perawatan? Jadi itu operasi pertama, operasi kedua itu operasi yang besar. Kemudian kenapa begitu lama? Jadi operasi pertama 1,5 bulan, operasi kedua sekitar 1 bulan di rumah sakit. Berikutnya operasi bedah mulut, dan karena banyak pen-pen yang dipasang di wajah saya, dan setelah pen itu tulang menyatu, maka pen itu harus diambil. Nah, itu yang menyebabkan begitu banyak operasi yang harus saya jalani. Bedah mulut karena keadaan mulut yang sangat rusak, itu dilakukan beberapa kali. Selain itu pernah dilakukan juga bedah mata. Jadi waktunya sambil bekerja saya menjalani operasi itu. Oh, jadi setelah kejadian itu, pada masa dimana Anda tanda kutip sudah mulai bisa ya melakukan kegiatan-kegiatan, Anda bekerja kembali. Iya. Di perusahaan yang sama. Betul. Jadi Juni kecelakaan, lalu di bulan seingat saya Februari Januari itu seorang dari kantor datang dan menyampaikan bahwa
saya diundang untuk bertemu dengan plant manager, waktu itu Mr. Niklaus Tuka. Dia menyampaikan bahwa Syani, kamu bisa kembali bekerja. Lalu saya tanyakan apa yang bisa saya kerjakan dengan keadaan seperti ini. Lalu dia sampaikan kantor pusat, waktu itu kantor pusat perusahaan tempat saya bekerja itu ada di Basel dan di Kundol, jadi Austria, di Swiss. Dia sampaikan bahwa operator kami di sana tunanetra dan dia bisa bekerja. Kamu pun bisa bekerja. Saya tertantang. Kalau orang lain menganggap saya mampu untuk bekerja, kenapa tidak? Saya langsung mengiyakan. Walaupun saya tahu badan saya ini, saya nggak tahu bisnis seperti apa, tetapi saya iyakan karena ini adalah tantangan buat saya. Baik. Sebelumnya posisi Anda apa? Kemudian diminta untuk jadi operator. Ya. Jadi saya waktu itu masuk menjadi operator telepon dengan catatan reception, merangkap operator telepon. Karena saat itu pabrik dalam keadaan baru, jadi banyak tamu. Saya diminta untuk bisa menghandle sampai nanti setelah opening ceremony saya akan dipindahkan ke bagian untuk di administrasi. Anda diminta kembali bekerja ya, tapi situasi dan kondisi ini kan tetap mengganggu kehidupan Anda karena ini soal operasi yang berkali-kali, kesakitan yang luar biasa ya, kemudian tidak bisa melihat. Itu kan tantangan yang Anda hadapi. Nah, pada saat yang sama kan Anda harus juga menjadi tulang punggung keluarga. Lalu bagaimana situasi dan kondisi keluarga hari itu? Bagaimana dengan adik-adik Anda yang tetap membutuhkan dukungan finansial untuk sekolah mereka? Kalau dipikir secara manusia semuanya tidak mungkin. Betapa menyakitkan dan hancurnya perasaan saya pada saat saya menyadari bahwa saya buta. Satu keadaan yang tidak pernah bahkan timbul di pikiran saya. Jadi waktu saya menyadari saya buta, saya putus asa dan saya ingin mati. Jadi ceritanya pagi itu saya ada sendiri di kamar. Mami saya sedang ke pasar, jadi adik saya sekolah. Saya ingin ke kamar kecil, biasanya selalu ada di kamar, jadi saya tidak pernah jalan sendiri. Entah kenapa waktu itu saya ingin jalan langsung ke kamar kecil. Waktu saya jalan beberapa langkah, saya menabrak tembok. Disitulah saya sadar saya buta. Saya berteriak dalam hati, Tuhan, ternyata saya buta. Hancur hati saya. Saya tidak mau, tapi biarlah Tuhan, saya tidak marah sama Tuhan. Saya tahu ini semua setan yang melakukan, tetapi satu hal saya minta sama Tuhan, tolong ambil nyawa saya. Terus saya berhari-hari saya minta, Tuhan tolong ambil nyawa saya, saya tidak mau jadi orang cacat, tolong Tuhan ambil nyawa saya. Tapi beberapa hari saya berdoa seperti itu, saya tidak mati dan saya kesal dan saya tidak mau berdoa. Waktu saya berdoa, saya rasakan hati saya lebih tidak nyaman. Dan saya bersyukur, Tuhan saya mengingatkan kepada saya, siapa kamu? Kamu itu hanya ciptaan, kamu berani mendikte Tuhan yang adalah Khalik. Dan saya disadar, saya minta ampun sama Tuhan saya, Tuhan Yesus ampuni saya terima keadaan ini Tuhan, saya terima apapun. Ini tangan saya, pegang tangan saya, berjalanlah bersama dengan saya, melewati kegelapan yang seakan tidak ada ujungnya. Saya rasakan damai, dan itu adalah awal lembaran baru dari satu kehidupan seorang Syani untuk menjadi seorang penyandang disabilitas netra. Baik, menarik ya. Setelah masa-masa di mana Anda mengalami keputusasaan, sementara di satu sisi Anda merasa bahwa ada tanggung jawab ya sebagai anak tertua yang harus menjaga, melindungi, membiayai kehidupan orang tua dan anak-anak. Nah, nanti ceritakan bagaimana kemudian Anda sebagai anak tertua dengan tanggung jawab seperti tadi, di tengah situasi dan kondisi di mana Anda tidak lagi bisa melihat, Anda ternyata mampu tegar dan bangkit. Nanti jelaskan bagaimana cara Anda untuk bangkit, bagaimana nanti bertemu dengan suami, dan kemudian bisa hidup seperti sekarang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Pikir saya nggak akan lama hidup, nggak lama lagi saya akan mati. Kenapa berpikir seperti itu? 19 tahun. 19 tahun. Dengan begitu Anda bisa menghidupi keluarga. Kembali bekerja, gaji jalan terus.
dan apakah cukup untuk menghidupi keluarga. Bukan kebetulan ya, tetapi ada asuransi. Waktu saya mengalami kecelakaan ada asuransi. Dengan asuransi itulah kami gunakan untuk menyekolahkan adik-adik dan menghidupi menghidupi keluarga dan menyekolahkan ketiga adik saya. Saat itu saya berpikir saya nggak akan lama hidup, nggak lama lagi saya akan mati. Kenapa berpikir seperti itu? Keadaan saya sudah begitu parah, Bu Andi, dan saya merasakan tidak kuat berkali-kali operasi. Operasi pertama, kedua, dengan kaki saya sempat nyaris lumpuh, dan operasi kedua itu kepala saya disayat dari telinga kiri ke kanan oleh dokter David dari Australia, dan diambil tulang rusuk saya untuk ditransplantasi ke hidung, dan tulang rawan di bagian tubuh yang lain diambil untuk mengikat tulang-tulang yang patah di bagian wajah. Sempat dokter anestesi berkata kepada saya, "Syani, saya harap ini operasi kamu yang terakhir." Kenapa? Karena sebagai dokter anestesi saya tahu bagaimana efek anestesi dalam tubuh, tapi tidak ada pilihan, dan efek itu membuat fisik saya lemah. Berkali-kali operasi, jadi saya berpikir saya nggak akan lama lagi. Jadi apa yang ada pada saya itu harus digunakan untuk adik-adik saya. Jadi saya relakan. Mereka harus punya masa depan. Saya tidak perlu kembali bekerja. Bukan suatu hal yang gampang. Saya masuk di lingkungan yang normal, artinya mereka belum pernah menerima kehadiran penyandang cacat di antara mereka. Dan itu masalah buat mereka dan masalah buat saya, yang mungkin mereka belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran penyandang cacat di tengah-tengah mereka. Tetapi saya ada di situ, dan itu harus saya hadapi. Akhirnya Anda keluar, kemudian memulai hidup baru, dan tentu saja bertemu dengan suami, ya. Pertemuannya itu di mana? Ketemu suami di mana? Jadi teman sekolah suami saya di SLB itu kebetulan teman segereja yang juga penyandang cacat netra memperkenalkan kami. Tahun 99 kami menikah dan dikaruniai seorang anak. Nah, kemudian bersama suami Anda memulai hidup baru dengan pekerjaan sebagai wirausahawan, gitu ya, sebagai wirausaha. Nah, usaha Anda apa ya? Jadi kalau suami saya kan bekerja sebagai operator telepon juga sampai tahun 2019 dia pensiun. 2005 pabrik tempat saya bekerja itu ada paket. Jadi ada satu divisi yang tutup. Jadi saya ikut di paket itu. Kenapa? Karena saya merasa fisik saya sudah tidak kuat. Duduk dari pagi sampai sore dengan perjalanan yang jauh tiap hari dari Pasar Minggu ke Ciperem. Jadi saya ikut paket itu, dan setelah paket itu saya dapatkan dana itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau diapain dana ini? Gitu. Seberapa sih yang saya dapat? Gitu. Dan seberapa pun akan habis. Saya mau berbuat sesuatu. Apa yang saya lakukan? Hanya saya bisa berdoa, Tuhan tunjukkan saya apa yang saya bisa lakukan. Dan Tuhan memberikan ide kepada saya, buka toko kelontong. Toko di depan rumah mami saya. Kami berjualan dari pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Omsetnya waktu itu sekitar 500.000 tiap hari. Tapi lelah, sangat lelah, karena berdagang itu lengkap dari beras, semuanya ada di situ. Dan kemudian 2006 ada saingan kan, setelah banyak minimarket ada saingan. Wah, fisik saya udah gak kuat nih. Terus saya mau gimana nih Tuhan? Ada ide lagi, kenapa nggak jadi supplier ke kantor-kantor, kan nggak harus duduk di toko lama-lama. Mulailah saya coba meminta informasi di kantor tempat saya bekerja, kalian perlu nggak barang-barang? Kan saya dengar mereka setiap 2 minggu sekali belanja. Bisa nggak saya sediakan barang-barang daripada kalian harus berbelanja jauh-jauh? Oke, ya udah. Saya nggak ada kendaraan, saya pinjam kendaraan teman dari Jakarta ke Ciperem. Kemudian kan ada pabrik dekat sini, mulailah saya telepon, menawarkan, dan berkembang terus dari toko menjadi UD di tahun 2013.
datang ke kantor wali kota, dan bersyukur dengan melihat keadaan saya itu saya terbantu cepat mendapatkan surat-surat itu ya, legalitasnya. 2013, kemudian 2018 berkembang menjadi PT Raja Wali Agung Pratama, dan bersyukur puji Tuhan saat ini Raja Wali Agung Pratama sudah memiliki 15 customer. Wow. Ya. Setelah punya anak, apa tantangan terberat yang Anda hadapi bersama suami tentu saja sebagai pasangan tunanetra? Kami penyandang cacat netra, anak kami normal. Tidak mudah buat dia menerima keadaan ini, tetapi ini kenyataan. Dan itu proses buat dia. Waktu kecil buat dia gak masalah, tetapi mulai dari remaja pasti ada. Dia malu dilihat oleh teman-teman, dan itu pergumulan buat kami. Kami kadang menangis, tetapi ini proses. Dan sekarang ini saya bersyukur dia sudah lebih bisa menerima kenyataan. Dia memperkenalkan kami dengan teman-temannya, sudah lebih banyak kemajuan, dan kami bersyukur dengan semuanya ini. Baik, tadi Bu Shani ya dan juga suami itu bisa bangkit, kemudian bersama-sama menjalani kehidupan, menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, bisakah sesuatu disampaikan kepada yang menonton acara ini, Bu Shani, agar juga terinspirasi dan keluar dari mungkin tekanan hidup ya, perasaan frustrasi, dan bisa bangkit kembali untuk menyongsong masa depan yang lebih baik? Pengalaman saya bahwa kecacatan itu bukan menjadi penghalang untuk kita bisa melakukan sesuatu dalam hidup. Kita tinggal asal kita mau, maka jalan terbuka. Bukan jalan terbuka dulu baru kita jalani, tidak. Bagaimana caranya? Hal yang kecil kita lakukan. Perlu modal dulu? Tidak. Seadanya uang, jalani. Hanya itu saja. Maka kita akan, kalau kita mau menjalani kehidupan itu dengan apa adanya, dengan tetap mencari, harus berusaha, istilahnya semua itu harus gak ada mati-matinya. Jalankan terus, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Semangat artinya ya, semangat bahwa hal apapun kita bisa lakukan, kita bisa taklukkan semuanya itu. Baik, terima kasih Bu Shani ya, sudah berbagi cerita di acara Ki Candy, dan saya yakin banyak sekali inspirasi yang Bu Shani berikan hari ini. Dan bagi teman-teman, bagi penonton yang saat ini masih merasa putus asa, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Shani, kisahnya dan pandangan-pandangannya memberikan energi tambahan buat kita untuk bangkit kembali. Dan berikutnya